Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nuswan. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya adalah buat orang-orang yang sama seperti saya, gemuk, ya gemuk, atau berat badannya termasuk kategori weight, atau mungkin bahkan overweight, mau kurus. Sekarang berat badanmu berapa? 70, 75, 80. Mau turun jadi 40? Bisa. Sangat bisa. Terus bagaimana caranya? Nah, ya saya akan ulas nih satu teori yang berkaitan dengan berat badan. Apa yang harus kita lakukan ketika berat badan kita itu berlebih dan kita ingin menguruskan berat badan? Sebenarnya berbagai macam metode yang dilakukan untuk diet itu banyak. Tetapi prinsipnya itu sebenarnya hanya satu. Jadi maksud saya gini, saya ingin ngomong gini, orang yang gemuk mau kurus itu gampang. Apa yang dilakukan pertama dan satu-satunya, yang pertama adalah dan satu-satunya adalah terbiasalah untuk lapar. Insya Allah berat badan kita akan turun. Jangan tanya maknanya apa, karena saya akan jelaskan di sini, mudah-mudahan paham. Jadi gini, kenapa kita harus membiasakan untuk lapar? Maka di agama Islam yang saya jalani, kita seringkali diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan ada yang disunahkan. Selain mampu menjaga kesehatan kita, juga dapat membuat tubuh kita itu bisa turun berat badannya. Sebagai contoh, gini, orang yang berpuasa itu kan akan akan merasa lapar. Nah, orang yang berpuasa akan merasa lapar. Atau orang yang menunda makan, dia akan lapar. Dan lapar ini pada kondisi orang yang beraktivitas setiap hari, dia akan membutuhkan yang namanya energi. Energi ini didapatkan dari mana? Dari glukosa. Glukosa itu dapatnya dari mana? Dari dalam tubuh. Kalau kita seumpamanya makan nih, kita makan apa? Makan nasi. Tahu nggak? Nasi itu jahat loh. Kenapa dikatakan nasi itu jahat? Karena isinya adalah karbohidrat. Karbohidrat dipecah lagi itu senyawa kimianya adalah glukosa. Dan glukosa ini merupakan salah satu sumber energi. Jadi kalau kita makan, terus kita gerak, otomatis kita makan punya energi kan, tapi kita gunakan untuk gerak. Tapi bagaimana kalau orang itu terus makan, nggak gerak? Maka tidak ada energi yang digunakan. Maka resiko kegemukannya tinggi. Berbeda tadi ketika saya sampaikan lapar. Pas tadi saya sampaikan lapar itu kan ketika lapar, sementara kita terus beraktivitas. Butuh energi kan? Butuh. Lalu energinya dari mana? Energi yang diambil itu adalah pelepasan dari lemak, ya. Jadi lemak-lemak di dalam tubuh, bahkan glukosa yang ada di otot itu akan dipecah, dijadikan energi. Kenapa bisa dilakukan kenapa bisa terjadi hal itu? Karena nggak ada asupan makanan yang masuk, tidak ada asupan glukosa yang masuk, sehingga yang diambil dari otot-otot. Nah, ketika itu diambil, lama-kelamaan kita akan kurus. Nah, itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa lebih baik kalau mau kurus sebenarnya gampang. Terbiasa untuk lapar. Kita mau rajin olahraga nih, seumpamanya ada yang suka fitness, ada yang suka aerobik tuh sekarang. Bahkan BL ya, body language yang biasa dilakukan oleh para perempuan. Itu kalau kita makannya tetap banyak ya, jadinya sama aja. Ya, jadinya sama aja. Tidak akan kurus. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang itu fitness? Apakah bisa menjadi kurus? Kembali lagi, sebenarnya kalaupun fitness tetap diimbangi dengan pola makan. Meskipun kita fitness berjam-jam tapi makan kita banyak, ya sama aja, tidak akan kurus. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan dengan olahraga apapun, biasakan kita untuk lapar. Lapar dulu, ya kan, makan seperlunya, berhenti sebelum kenyang, baru kita bisa memprogram diri kita untuk menjadi kurus. Oke, sekedar saya infokan bahwa
orang yang terbiasa fitness, ya, kan banyak tuh di luaran. Orang fitness itu biar ototnya gede, laki-laki ya, biar badannya bagus. Sebenarnya fitness ataupun olahraga, angkat beban dan lain sebagainya, itu sebenarnya merusak otot. Merusak otot. Justru yang benar adalah memang benar melakukan fitness itu bisa mengurangi berat badan, tapi harus diimbangi dengan pola makan dan istirahat yang cukup. Jadi seumpamanya gini, kalau fitness itu merusak otot, ya kan, membakar glukosa yang dari lemak, dari otot dan lain sebagainya. Begitu kita istirahat, itu adalah proses perbaikan otot-otot yang rusak. Ingat, otot-otot yang rusak salah satunya diperbaiki dengan pada waktu istirahat dan dengan asupan nutrisi yang cukup, bukan berlebih. Ya. Jadi, kalau kalian mau kurus, ya, jangan bilang saya gemuk. Ya, saya lagi dalam proses. Ya. Jadi kalau kalian mau kurus ketika Anda gemuk, sebenarnya gampang. Biasakan untuk lapar. Ya, ingat, lapar tidak membuat kita mati. Yang membuat kita itu bahkan mungkin mengalami kalau bahasa orang itu kelaparan atau mungkin kematian, sebenarnya lebih utama adalah cairan. Bingung nih saya kata-katanya gimana ya. Tapi intinya adalah bahwa di dalam hidup kita, kalau kita makan, mungkin kita butuh ya, tetapi yang lebih dibutuhkan dalam hidup kita itu adalah cairan. Ya, kalau kita nggak minum, ya pasti kita dehidrasi. Resikonya bisa shock hipovolemik dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian bahkan sampai dengan penurunan kesadaran. Tapi kalau lapar, kalaupun kita kelaparan dan lain sebagainya, asalkan masih ada asupan minuman, insya Allah kita masih bisa bertahan hidup. Karena kita masih bisa mengambil nutrisi, bisa mengambil energi dari lemak, dari otot-otot yang ada di tubuh kita. Oke, sekali lagi saya ingatkan, mau kurus, gampang, biasakan untuk lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.